beberapa hari lagi ada trouble. Itu di lift ya. Iya. Lift. Kita lagi ganti alatnya lah gitu. Itu teman saya yang di bawah tiba-tiba pingsan. Tanahnya tanah dari kuburan lah dulunya ya, namanya di terowongan itu kan. Kita rumah aja bekas kuburan serem gitu. Iya. Gimana gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Jakarta Pusat. Nah, orang di sebelah gue ini dia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Waktu dulu dia kerja di salah satu perusahaan milik pemerintah ya. Dan ini kisah barbar ya. Langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Ya. Halo Bang. Halo. Siapa namanya Bang? Septian. Bang Septian. Iya. By the way, Jakarta Pusatnya di mana Bang? Tanah Abang tuh Pak. Tanah Abang ya? Iya, Tanah Abang. Bukan Tanah Empok. Bukan. Tanah Abang. Tanah Punya Abang. abang-abang. Punya abang-abang. Iya. Nah ya Bang Septian, itu by the way nama BUMN-nya di mana itu Bang? Gedung apa gitu Bang? Sebuah gedung pemerintahan sih, tapi disamarin aja ya namanya. Oh, Takutnya iya. menyinggung yang lain gitu. Iya, Nggak karena enak ini juga. instansi yang agak sedikit agresif, pokoknya begitulah ya. Iya. Sensitif banget lah gitu kalau disebutkan mereknya. Iya, kalau kata orang mah kayak lagi cewek lagi haid, Iya, sensitif banget. betul. Oke, tahan dulu ya Bang Iya, Septian ya. siap. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, datang aja kemari berbagi pengalamannya. Langsung kirim ceritanya ke Instagram gua @badrukapslock. Kirim aja ceritanya di sana. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Halo Bang Septian. Halo Bang Badru. Gimana nih Bang kisah pengalaman horornya nih? Awalnya sih gue keterima ya di sebuah gedung instansi pemerintah ya. Iya. Kerja sebagai teknisi. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya sih gitu. Bersyukur juga ya kan, keterima, kebanggaan juga gitu kan untuk keterima di sebuah instansi itu. Saya awal kerja sih biasa aja gitu kan, belum ada macem-macem lah. Gangguan-gangguan kayak gitu belum ada belum ya? ada. Mas karena masih sama bimbingan gitu kan. Dan itu mulai ada itu pas hari 3 hari saya kerja. 3 hari saya kerja itu baru ada gangguan kayak dilempar-lempar sedikit lah. Belum ada dia nongol gitu. Dilempar-lempar sedikit, masih suara-suara gitu kan. Cuman saya namanya kerjaan harus profesional dan nggak mentingin dia ya gitu kan. Yaudah tuh saya bodo amat, saya diemin ya kan. Berjalan beberapa hari. Ada trouble malam-malam. Jam 8 itu saya berdua dengan teman saya tuh naik ke beberapa lantai gitu kan. Trouble AC mati lah. Oh AC-nya. AC-nya. AC yang kecil atau yang gede Bang? Yang gede AC sentral. Oh yang gede itu ya, Iya, sentral itu. AC sentral itu mati sendiri dia. Kita masuk kan. Pas dicek itu semuanya tombol on tapi mati gitu kan. Dikira nggak ada power supply. Saya cek pakai alat, ada masuk. Listrik masuk. Dikirain mati lah ada suatu mekanismenya yang nggak bisa gerak lah. Yaudah tuh akhirnya kita eksekusi kita matiin sesuai SOP ya. Udah aman semua, nggak ada listrik yang on juga. Kita masuk mau mulai ganti alatnya itu nyala sendiri Bang tiba-tiba. Ya kita panik dong. Iya. Kita panik, kita keluar loncat, kita cek lagi itu semuanya off. Kita lihat di belakang, tahu deh tuh ada bayangan gede banget. Oh di mana di AC-nya itu? Jadi di ruang untuk mesin AC-nya itu ada bayangan gede banget tinggi. Kita akhirnya kabur terbirit-birit lah. Berdua kita tinggalin itu semua. Gambaran gimana tuh Bang bayangannya itu? Waktu itu sih hanya belum kebentuk ininya sih, hanya hitam bayangan di pojokan itu. Kayak siluet gitu ya? Iya kayak siluet gitu, hitam biasa aja, cuman kita
ngeliatnya juga ya takut mah takut gitu kan, namanya kerja harus profesional dong. Ya udah kita balik lagi, ya udahlah normal, berjalan normal. Nah, beberapa hari lagi ada lagi nih kita kerja, yang itu dilupain lah ibaratnya gitu kan, kirain cuman hari itu aja ngeganggu gitu kan. Gak taunya beberapa hari lagi ada trouble, itu di lift ya. Lift kita lagi ganti alatnya lah gitu, itu teman saya yang di bawah tiba-tiba pingsan. Saya lagi di atas sangkarnya, itu kan pergantian kayak lampunya juga, lampu sangkar. Niat saya gini, coba kalau misalnya udah level, tolong dibuka pintunya ya. Ini udah saya levelin, kok dia diem aja di bawah. Saya cek, gak taunya udah tiduran, udah pingsan. Bangun, saya bangunin, lu kenapa gitu. Tadi di belakang ada bayangan gede banget. Bayangan apaan? Tahu, putih kata dia gitu. Ya kan, lu di atas, gue di bawah, kagak ngeliat lah, gitu kata dia. Terus dia pingsan gara-gara ngeliat bayangan itu, Bang? Diglendotin. Diglendotin? Iya, dia diglendotin. Terus? Ya udah akhirnya beres. Dia cerita juga tuh, emang sebelumnya perasaan gue gak enak nih gitu kan. Kan saya ajak lembur ya, lembur. Kata dia, gak enak nih perasaan gue usah lembur, cuman saya paksa. Karena saya JPR juga gitu, masuk malam sendirian di gedung itu kan. Memang kan katanya gedung tua ya, gitu banyak. Ya dari si terowongan itulah, si terowongan itu. Ya akhirnya ya udah saya hirauin aja lah gitu kan. Malamnya dia katanya dimimpiin juga. Yang orang yang pingsan itu? Iya, teman saya dimimpiin tuh, katanya nggak usah macem-macem gitu kan. Ini semua saya udah ada yang ngurus gitu. Udah ada apa ibaratnya ya? Ini semua aman lah gitu, nggak usah dimacem-macemin, tenang aja gitu. Dalam mimpinya gitu? Dalam mimpinya gitu kan. Ya kebetulan si teman saya Mas ini senioran saya gitu. Kok dia yang dimimpiin, saya belum. Waktu itu saya sempat nggak percaya, sama gituan nggak percaya lah. Bukan nggak percaya sih, percaya cuman belum ngalamin. Waktu itu belum ngalamin kan. Dia cerita, habis cerita ya saya masih, lu bohong gitu. Iya. Beberapa minggu kemudian, di gedung itu sedang mengadakan acara. Di gedung itu ada acara, saya yang diharuskan lembur sampai jam 3 malam. Waktu itu saya standby di ruang lift. Itu keadaan hujan, petir gede. Itu kan pintunya dari besi. Kalau kena angin itu, dia nggak, ibaratnya cuman itu gecek-gecek gitu doang ya. Ini kayak ada yang ngedobrak gitu loh. Maksudnya? Kayak pintu dipaksa dobrak, duk. Kayak dibuka paksa, duk. Iya, begitu. Nah, terus itu kan udah saya kunci. Ada kuncinya di situ, kebuka. Ya, saya gimana mau kabur? Harus tanggung jawab juga sama kerjaan itu kan. Ya udah tuh, akhirnya saya ya biasa aja lah, paling pikiran saya ya si itu gitu kan. Siapa tuh? Konon katanya si Merah. Si Merah, Kuntilanak Merah. Iya, saya ini loh, sempat ada sesepuh situlah, pegawai situ. Saya nanya, Ki, yang sering selewatan siapa sih? Ada itu emang orangnya jahil gitu. Pas kejadian itu saya nanya tuh sama si pegawai yang sesepuh itulah, udah pensiun sih sekarang gitu kan. Ada nih Tong, kan dia manggil saya Tong kan. Ada nih Tong, si Merah gitu. Itu emang jahil. Kata dia gitu kan. Tinggi bentuknya. Gitu. Terus katanya adalah sepasang sama ibaratnya mah suaminya lah ya. Itu dia sering ngumpet juga di sela-sela antara lift khusus nih, pojokan gitu. Nah itu kata dia gitu kan, cuman saya masa sih gitu kan, karena kan saya belum ditongolin gitu kan. Maksudnya cuman sekelewatan, kirain saya tuh bayangan mobil lah dari bawah gitu kan. Mungkin nggak percaya sih, percaya. Tapi masih bodo amat lah. Bodo amat lah gitu kan. Nah suatu saya jam 10 malam masih ada acara itu kan. Saya ke bawah, ke toilet, saya buang air kecil ya waktu itu, buang air kecil. Sapnya itu kan kecil gitu kan, sap untuk toilet urinoirnya. Saya pas lagi buang air kecil itu, nengok kiri, ya ada itu, si Merahnya. Wah bang, serem banget itu. Di samping lu bang? Iya, si urinoirnya 3 nih. Nah ini saya lagi buang air kecil di sini ya, pipis. Dia di sini berdiri, ngeliatin saya aja. Taringnya panjang 4 meter. 4 meter? Iya, ada 4 meter, nyampe plafon kok saya lihat.
Saya terbirit-birit, handphone ketinggalan di situ. Terus ini sempat dimasukin? Ya untungnya nggak kejepit gitu. Ntar hilang bingung. itu sosoknya itu di samping lu banget ya? Samping saya banget. Tapi dia nunjukinnya hanya setengah badan. Hanya setengah badan. Jadi kayak nggak langsung beginilah gitu. Nggak langsung ke depan muka, jadi setengah aja. Saya lihat, sosoknya sih merah, taringnya panjang, matanya kan biasanya putih ya. Iya. Itu hitam. Hitam. Rambutnya Panjang bang? panjang sih dia. Sampai, kalau nggak salah hampir itunya. Nutupin aja. Itulah bukan akibat ya. Saya sih sempat nggak percayaan gitu, akhirnya ditongolin juga gitu kan. Dikasih tunjuk nih ada gue gitu kan. Iya. Dengan eksistensinya dia gitu. Iya, udahlah. Emang kalau dia ada, maksud saya nafsi-nafsi aja, lu gua gitu kan. Nah, yaudah saya jalanin lagi kerja seperti biasa gitu kan. Kok makin kesini makin ekstrim gitu gua nih. Si dianya ini. Nah, si dia ini Makin agresif. makin ganggu saya gitu kan. Kadang kalau saya lagi ngerjain lampu ya, ganti lampu gitu, suka nongol di pojokan, diem aja gitu. Kadang suka melambaikan tangan gini-gini. Gimana tuh bang? Gimana awalnya tuh? Waktu itu kan di kayak beberapa lantai gitu kan, udah sepi tuh, bagian aula lah. Saya ganti lampu sendirian. Emang sih perasaan merinding banget, gak enak buat kayak pundak udah berat lah gitu kan. Tapi kan emang harus kewajiban, lagi piket saya kan. Betul. Ya udah saya naik ke atas, itu keadaan hening banget. Emang kayak ada suara jalan diseret. Ya saya diemin aja lah gitu. Nanti kalau yang ada ini, saya malah nggak jadi kerja, yang ada kesalahan gitu kan. Ya udah saya kerjain, tiba-tiba ya itu ada yang kayak suara-suara gitu, terus shh, gitu. Manggil ya, Iya. begitu kan, manggil begini. Bentuknya? Tapi bentuknya bukan bentuk serem, cantik mukanya. Manggil-manggil gini? Iya, mukanya cantik, cuman tapi kayak si Mr. K, Mrs. K ini, si Kun ini gitu. Tapi mukanya cantik. Cantik. Bukan yang lihat saya yang kemarin itu loh. Iya. Ini rupanya cantik kalau saya sendiri. Terus lu samperin bang pas dia manggil? Kagak dong. Kabur saya. Kabur. Iyalah. Lu samperin yang ada, waduh ntar macem-macem gitu bang. Iya, Kan mukanya cantik gitu kan. Iya, takut apa-apain. Iya. Ya udah tuh, kita diemin, biasa aja lah gitu kan. Kita diemin, teman saya naik tuh. Teman saya naik, ternyata dia di bawah juga. Digangguin juga sama si itu. Sama si Kun juga. Katanya dia lagi gituin kabelnya ditarik-tarik. Nah, dia akhirnya kan ngontek saya tuh. Pakai HT ya. Saya masuk gitu kan. Masuk kenapa? Lu di lantai berapa? Ini di lantai 7 gitu kan. Gue ke situ ya. Iya, dia naik tuh. Set, naik. Mukanya udah pucet bang. Mukanya temen lu ini? Iya, udah kayak apa namanya, abis dikejar apalah gitu. Karena kita kerjanya sendiri-sendiri nih per lantai kan. Kebetulan saat itu saya piket cuma 2 orang. Terus ada kerjaan di 2 lantai. Dia naik, gue tadi diikutin sama apaan? Tahu tuh, cuman warnanya putih kalau dia. Ya kalau saya kan merah kan, dia warna putih. Tapi tiba-tiba dia masuk ke toilet cewek, pas keluar lagi, boh gede. Tinggi kata dia gitu kan. Ya gue kabur aja lah kata dia gitu. Itu gue dilempar kata dia gitu. Dilempar pakai apaan? Kayak orang ngamuk. Emang lu ngapain? Ya gue cuma bukan ngacak-ngacak, naik ke plafon aja, gituin kabel kata dia gitu kan, gituin yang troubleshoot kata dia gitu. Nah di situ gue kayak nemu kayak semacam benda keramat lah gitu, di atas plafon gitu kan. Udah balikin lagi gitu kan, balikin sono, ayo temenin. Ya udah saya temenin tuh kan, saya temenin balik lagi, ya si itunya nggak ngeganggu lagi. Kuntinya itu? Iya, mungkin dia itu bukan ngambil apa sih, nggak sengaja jatuhin dari atas plafon, sama dia nggak diberesin lagi, sama dia diambil ke kantong lah gitu, dimasukin kantong. Dia kan orangnya demen benda-benda begitu ya, kayak batu cincin gitu. Dia nemu itu, kesalahan dia, masukin ke kantong, diikutin diikutin itu si sosok itu ya, diikutin si sosok itu, lari ke saya nanya kan, saya pepet, emang ada nemu apaan lo gitu kan di atas. Diikutin ini, kabel gue ditarik-tarik, ditongolin jelas kata dia. Di setiap sisi tuh ada si kun ini loh gitu kan. Di setiap sisi? Setiap sisi.
Gedung kotak nih bang. Iya. Setiap sisi nih di tangga darurat. Emang tangga daruratnya itu nggak ada lampu. Oh, gelap ya. Gelap gulita parah gitu kan. Nah dia cerita lagi di sini lari ke sini. Ada semua nih empat-empatnya. Ngibrit langsung deh itu. Hibrid ngontek saya pakai HT. Lu lantai berapa? 7 gitu kan. Gue ke atas ya. Ya udah ke atas. Kenapa lu? Udah gue ceritain gitu. Gue diikutin ini. Biasanya juga cuman nggak nyampe nongolin begitu kan. Lu lagi ngapain emang? Lagi di plafon. Nah, gue nemu ini nih, kata dia gitu kan. Nggak balikin lagi? Enggak, kata dia gitu. Di gedung itu tuh banyak benda-benda seperti itu gitu. Itu ditaruh orang atau emang ada sendiri tuh bang? Menurut lu dan teman-teman. Gimana ya? Di gedung itu kan ibaratnya banyak orang yang berkarir lah gitu kan. Ingin naik ke jenjang yang lebih tinggi lah. Cuman mereka pakai jalan yang salah. Nah, dan di situ tuh kayak banyak barang-barang seperti itu. Kita yang teknisi kadang suka aneh aja gitu. Sering nemuin ya? Sering nemuin di gedung itulah. Mungkin nggak semuanya itu hanya oknum ya bang ya? Nggak semua karyawan sih seperti itu. Mungkin hanya oknum-oknum tertentu Iya, aja. hanya gitu. beberapa orang. Hanya beberapa orang aja. Yang lakuin hal seperti itu. Iya Ya, Bang? betul. Ya, kita kan sebagai teknisi gimana ya, takut kesalahan juga gitu Iya, kan. lagi benerin kabel atau apa-apa tiba-tiba nemu ya, Gitu. hal-hal gitu. Iya. Ada sih satu kejadian katanya. Dia naik jabatan. Nah, si bawahan dia ini naik jabatan. Itu meninggal. Makai bangku yang bekas dia. Pas kita lihat itu emang lagi waktu itu saya lagi gituin nyambung kabel lah. Di bawahnya itu ada pot kecil yang berisi dupa. Seperti itu. Nah, dari situ kan kita mikir dong, wah berarti Yes, ada sesuatu nih. sesuatu gitu kan. Nah, kemungkinan ada ngaruhnya masih kun-kun ini loh gitu. Jadi tuh banyak penyembah-penyembah seperti itulah, pengabdi-pengabdi salah gitu. Oh, jadi banyak dipelihara mungkin ya? Iya, lebih tepatnya dipelihara lah gitu. Serem amat ya. Namanya orang apa ya, kebelet pengen naik itu kali, mereka salah jalan gitu, makanya gitu. Dan itu mungkin ngaruh ke si kun-kun yang tadi saya bilang itu loh. Yang agresif itu ya? Yang agresif itu lah. Mungkin dia lebih banyak temen gitu. Kayak gitu. Itu emang gedung tua banget. Udah tua banget, udah miring lah gitu kan. Ditambah banyak kayak begituan gitu kan. Iya. Dan yang ngelakuin hal-hal itu hanya oknum ya bang ya? Iya, hanya sebagian oknum, nggak semuanya. Semuanya. Gitu. Oke nih, besok harinya nih, saya waktu itu nemenin teman saya nih, bagian PABX. Saya naik ke atas plafon gitu kan. Dia ngomong, gak usah naik, kamu di bawah aja tong gitu. Emang kenapa Ki? Ini nggak enak nih perasaan. Ini kayaknya ada yang naik juga ikut satu. Saya penasaran dong. Enggak, saya mau naik. Ya naik lah. Emang nggak ada apa-apa awalnya, biasa aja gitu kan. Saya naik ke atas plafon, ngerangkap. Nah, si pegawai ini nih, teman saya, tiba-tiba diem. Ada apaan Ki? Pas saya nengok, ada sosok lagi ngerayap juga sama. Taringnya gede, ya saya jatuh ke bawah dong. Si aki-aki ini mah udah biasa, enggak gitu. Jadi turun juga, Pas turun, pas plafon mau ditutup, ya dia nongol palanya. Matanya gede banget. Itu seringnya di lantai-lantai tertentu aja sih. Kalau untuk si lantai 3 nih ya, dia ini kayak pusat kerajaannya. Pusat kerajaan? Kayaknya semua makhluk halus tuh adanya di situ semua. Oh, kayak titik kumpul Titik gitu kumpul, iya. Waktu itu sih sempat ada mati lampu juga ya. Kan genset sering error nih, genset saya nih kan sering error. Saya ke lantai 3 waktu itu ngecek lah ya kan, ngecek segala macem. Tiba-tiba kalau PLN pergantian itu kan ada kedipan lampu ya, trek-trek. Pas kedip, itu kayak ada orang banyak banget. Terus saya bawa senter nyampe diem, set, udah jangan diniin. Yang penting ini udah nyala, udah normal. Nah terus kita ngecek, nelusurin dong lewat tangga darurat exit. Itu di sela-sela tangga darurat, itu kan lampu masih mati tuh. Lampu tangga darurat kan mati, karena nggak ada lampunya. Kalau ada lampunya nyala kan. Iya, gelap. Itu pas saya lihat ke atas, saya senter, itu kayak yang rame-rame itu kayak naik ke atas bareng-bareng. Oh, kayak jalan gitu bang? Iya, kayak jalan naik, naik ke atas. Kayak apa ya? Tangannya itu megang si
apa sih rolling yang pegangan tangan tangga itu ya? Iya, pegang tangga itu Itu ya, besi berasa itu. ada truk begitu. Saya teriakan, woi gitu kan. Pas nengok bocah. Manusia? Bukan. Bukan. Oh, bentuknya bocah. Bocah. Anak kecil ya. Iya. Memang sih ini sedikit sejarah ceritanya dari sononya kan itu tanah dari Casablanca gitu. Mungkinan dulu ada yang paling kuat di situ. Terus dibawa sama orang jahil apa gimana, ditempatin di gedung saya gitu. Oh, oke. Ya katanya sih itu tanahnya tanah dari kuburan lah dulunya ya, namanya di terowongan itu kan tanah kuburan, dibangun gedung gitu. Kita rumah aja bekas kuburan serem gitu. Iya. Gimana gedung gitu yang sistem on offline-nya itu kerjanya, sistem kerjanya itu dari jam 7 sampai jam 8 kan. Sisanya kosong. Gitu. Ditambah dengan banyaknya hal-hal seperti itu gitu kan. Ya udah tuh akhirnya saya gak mau ambil pusing tuh dia cerita gitu, ada kejadian segala macam lah. Cuman ini saya nggak bisa terangin lah, sensitif lah gitu kan. Ya, jadi saya satu malam tidur nih di gedung itu kan, di rooftop lah ada ruangan tertentu tidur. Saya dimimpiin nih, mimpiin sama si sosok itu tuh, si yang ganggu saya sebelum-sebelumnya. Oh, yang cewek itu ya? Iya, yang nongolin saya waktu saya di toilet itu loh. Saya dimimpiin, kenapa saya yang dimimpiin gitu kan? Apa saya yang paling lama lah di situ ibaratnya gitu kan, yang paling inilah senior lah di situ kan. Dimimpiin, cantik bang sosoknya bang. Ternyata dalam mimpi saya tuh dia bilang gitu, ada yang melihara saya gitu. Oh. Ada yang melihara untuk ya yang tadi saya bilang gitu kan. Tempatin di situ? Tempatin di situ, iya begitu. Oke, ya namanya mimpi kita nggak tahu ya. Iya, udah saya kebangun lah gitu kan. Saya buru-buru pulang langsung, udah malam soalnya kan. Iya. Lanjut nih besok nih kerja kan. Nah, kerja saya kan jam 4 nih nyalahin AC sentral ya. Dan itu udah mulai nggak ada kejadian yang aneh-aneh dah. Mungkin sudah CS kali ya habis dari mimpi itu kan. Udah CS, tapi di sana suka masih nongolin gitu. Si sosok itu? Iya, suka jahil gitu, suka sut-sut masih begitu. Cuman mukanya udah nggak terlalu serem. Pas saya lihat kayak ada senyum-senyumnya. Ya tetap aja gimana bang namanya. Tak kasat mata senyum-senyum kan serem juga gitu. Beda alam masalahnya. Beda alam. Ya udah akhirnya kita cabut aja gitu. Saya sendiri langsung keluar aja. Emang dia ngomong juga kan dalam balik lagi ke mimpi itu kan. Dia ditempatin di lantai 3 gitu. Emang lantai 3 itu serem gitu kan. Itu tuh nggak ada kejadian apa-apa lagi. Kerja lagi seperti biasa lah gitu. Waktu itu ada kejadian tahun 2017 ya. Oke, jadiin apa tuh bang? Ada konsleting panel lah. Itu 3 ruangan panel kena. Kebetulan tuh di tempatnya dia gitu kan. Si sosok itu? Si sosok itu, pokoknya dia yang paling berkuasa lah di situ kan. Dan itu dia kayak tiap malam tuh kayak nongolin diri gitu. Kan otomatis beberapa lantai itu kan dimatiin lampunya ya. Iya. Itu dia kayak nongolin sini, terpindah lagi berapa menit. Dan itu nggak cuman saya aja yang ngeliat, sampai teman-teman saya pun ngeliat, nyampe gak ada yang berani. Kan namanya abis konsleting kita perbaikan lah ya, itu diganggu. Sama dia itu? Iya, dilemparin apa aja kita kadang, suara ketawa, ketawa begitu dah, serem banget pokoknya. Masih terngiang-ngiang di kuping saya dah bang, gitu. Nggak bisa hilang gitu kan. Ya tapi mau gimana lagi, mungkin dia ya emang ngerasa terganggu waktu itu kan. Kita berisik juga nih benerin panel gitu kan malam-malam. Ya udah tuh kita hirauin aja lah akhirnya kan. Ada pegawai yang levelnya sudah tinggi lah, dia quality control tuh ke situ, ngeliatin anak buahnya gitu kan. Banyak yang lihat itu di belakang dia tuh si itunya ada. Oh, si kuntinya itu? Iya ada, ngikutin dia aja. Udah ganggu dia. Ya kan saya dimimpiin ya waktu itu ya, nalar dong. Apa dia gitu orangnya. Tapi kan secara dilihat dia dari masuk, jam terbang dia sama yang si Kunti ini cerita nggak mungkin gitu. Iya. Masa pindah ke dia gitu kan. Cuman saya nggak tahu juga deh di situ, bodo amatan juga. Atau mungkin dia jadi korban selanjutnya yang diganggu sama si Kunti itu. Bisa jadi. Kayak lu kan sebelumnya lu yang dicecer terus ya? Iya, saya dicecer terus, dapat mimpi itu. Mungkin suruh gimana lah gitu, cuman saya orangnya bodo amatan gitu kan. Ya kayak gitu. Dan lanjut nih besok nih kita nih. Ngangkutin kabel gitu kan, kabel baru. Itu kayak ada anak di lantai 7
Itu troli besi jalan sendiri bang. Troli besi. Iya. Saya posisinya jam 1 malam udah capek lah, udah ngangkutin kabel. Saya tiduran di atas kabel nih. Bukan troli besi, apa sih, car lift ya, yang untuk nih si toko-toko Indomaret ya. Iya, yang troli gede Troli itu. gede ya. Oh. Itu habis saya pakai, saya taruhin, saya dudukkan situ, pegel kan. Jalan sendiri. Yang saya takuti gini loh, kun-kun ini berkembang biak lah, takutnya kayak manusia, anak di situ. Gitu bang, takutnya kan. Cuman saya nggak ngambil pusing juga kan waktu itu karena kejadian itu kan. Dan cuman dia masih ganggu saya gitu kan. Beberapa hari kemudian sudah beres. Waktu itu ada renovasi nih, renovasi gedung kan. Ada renovasi gedung, nggak sesuai nih sama yang dulu. Ruangannya ya jadi bagus. Iya. Itu tiap hari di bawah lantai itu becek air mulu di ruangan AC itu. Becek air mulu. Itu dia kayak nggak cocok lah gitu sama si gedung baru ini. Itu tuh kayak semuanya udah acak-acak lagi bang sama dia bang. Maksudnya? Ntar ada aja nih strum yang putus, air yang mati nyala sendiri. Tapi di lantai itu aja ya. Yang direnovasi itu? Yang di lantai itu aja. Ya kita bingung dong mau gimana lagi. Kita udah ngomong, saya jujur kan sama si itu, Pak ini saya diganggu nih gini-gini gitu kan. Enggak, kamu bohong gitu kan. Nah ya udah tuh dia nggak percaya. Pagi-pagi dia naik, ditongolin dia juga sama. Ditongolin. Akhirnya? Jadi kabur juga sama. Cuman dia orangnya nggak terlalu ambil pusing gitu kan. Ya udah tuh dia cerita, akhirnya ngerubah lagi dinding-dindingnya, dibentuk seperti lama lagi, daripada dia ngeganggu karyawan yang lain kan bahaya gitu, takutnya ada yang lembur sampai malam gitu kan. Ya udah tuh dia renov. Akhirnya kan saya piket juga nih sama teman saya nih, gantian sama pegawai yang lain gitu kan. Itu saya gantian jam 2 malam dia mandi gitu. Dia mandi masih pasca renovasi kan, ganti itu. Ada rame orang. Jam 2 malam tuh di lantai 3 itu. Saya di lantai 2, namanya cuman beda saya. Ini kan berisik ya renovasi kan. Dia mandi nih. Mandi, katanya itu dia ditongolin bang sama si Mr. Kun ini. Dia lagi ya? Nyampe nengok terus ngomong, Tolong cepetan berubah ruangan saya. Ngomong gitu? Iya. Lari dia kebirit-birit, teriak-teriakan. Iya. Ya saya keluar dari ruangan saya dong. Ada apaan pak? Saya tanya gitu kan. Itu tuh, ada si merah. Ngapain pak? Itu nongolin saya melotot sama taringnya panjang banget kata dia gitu kan. Terus bilang tolong itu dibalikin ke seperti semula, seperti itu. Akhirnya setelah 5 tahun kemudian nih ya, setelah habis kejadian-kejadian itu kan, saya kontrak habis nih kan, kontrak habis. Ya udah saya pamitan ke yang lain gitu kan. Itu dia kayak pamitan juga sama saya bang. Si sosok itu? Kayak ngasih lambaian tangan gitu. Saya kan ke lantai tertentu tuh. Pas keluar itu malam-malam habis maghrib ada gitu. Dia lambaikan tangan ada. Mungkin ngasih isyarat kali ya. Iya. Pas saya dapat surat ini kontrak habis gitu. Seperti itu bang jadinya bang. Nah nih Bang Septian, pas si sosok Kuntinya itu nongolin depan lu bang, itu dia itu kayak maksudnya kayak emang nakut-nakutin apa emang cuma pengen nunjukin aja eksistensinya dia, itu menurut lu bang? Karena lu yang lebih tahu kan di situasi di situ. Ya nunjukin aja sih eksistensinya ada. Oke. Iya nunjukin ya. Kemungkinan ganggu jahil sih ada juga. Iya. Gitu. Untuk beberapa yang ada kejadian sih. Ada yang dia mau nunjukin, ada yang dia emang jahil tempat yang nggak mau diusik lah gitu kayak gitu. Tapi karyawan-karyawan yang lain sering digangguin juga sama sosok itu bang? Banyak ya bang ya? Berarti emang terkenal banget sosok itu di kantor itu bang? Emang terkenal banget, semua karyawan pun tahu gitu. Tentang kisahnya dia? Tahu. Gitu. Dia tuh udah penguasa di situ gitu. Oke, yang ibarat kata gue nih yang megang gedung ini. Iya. Dari versi makhluk gaibnya ya? Iya. Gitu ya. Dan si sosok ini nih bang, selain sosok si Kunti Merah dan teman-temannya, ada sosok lain gak yang sering banget nampakin gangguin para karyawan? Mungkin lakinya dia. Lakinya dia maksudnya? Suaminya kali. Bentuknya? Yang kelihatan sama warga? Mas Wowo. Oke, bener Wo? Iya, Mas Wowo.
Itu dia tapi nongolnya jarang. Jarang ya? Iya, kalau bawa amis aja. Oh. Kalau bawa amis nih. Tapi ada juga karyawan yang ngeliat gitu. Seringnya sih anak-anak office boy. Anak office boy. Iya, karena kan dia sampai malam banget tuh. Oh. Nunggu pada pulang banget. Dia sering nongolin gitu. Saya sih pernah lihat sekali doang. Itu kata siapa bang dia nikah suami istri maksudnya? Ya nggak tahu soalnya. Oh itu menurut anak udah mungkin dia nikah. Menurutnya lah Iya, gitu. Versi anak-anaknya iya, gitu iya. ya. Mungkin versi anak-anak gitu kan. Iya. Nih, dipasangin lah. Gitu. Iya karena emang dia sering ganggu ya. Iya gitu. Emang tugas mereka emang jadi manusia gitu kan, mengganggu manusia. Dan terus bang, pas setelah abang tinggalin 5 tahun itu si sosok si merah itu emang masih ada di situ dia. Kalau ceritanya sih sama teman saya CS nih ya, sohib banget gitu, kerja berdua. Katanya masih. Dan masih sering nampakin wujudnya itu. Masih katanya. Masih. Ya? Mau sampai kapanpun masih katanya. Masih. Luar biasa. Iya. Kenapa dia nggak diusir gitu bang? Karena peliharaan sih ya. Peliharaan. Kalau udah bawaan, ya mungkin dia udah nyaman di gedung itu. Iya, emang sih kalau nyaman tuh sulit. Terus mungkin turun temurun nih kayak saya CS Bang Badru nih gitu kan. Mau naik udah lu pakai ini bekas pegangan gua nih. Oh gitu. Iya. Gitu. Jadi ada somethingnya ya. Iya, kenapa sosok itu ada ya? Iya. Oke, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Bang Septian ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi buat teman-teman para pejuang keluarga, para pencari nafkah, jangan takut sama sosok kayak gitu ya Bang ya. Iya, betul. Mereka ada, ya emang tugasnya mereka untuk ganggu manusia. Dan kita ya bekerja seperti biasa lah. Karena kita mencari rezeki, ya di tempat-tempat kita kerja, dimanapun itu, jangan lupa selalu baca doa. Ya balik lagi, semua tergantung kita. Mereka yang takut atau kita yang takut? Sama-sama takut. Yang penting kita jangan sampai takut lah. Kalau ngeri wajar, tapi jangan sampai takut. Kita takut hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka ditugaskan untuk menggoda kita. Mungkin sampai nanti akhir zaman. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Septian ya. Sama-sama Bang. Syukron kasiron. Dadah.